Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang membaca dan menganalisis teks naratif. Apa itu teks naratif? Teks naratif adalah sebuah bentuk tulisan yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa secara kronologis, di mana ada tokoh, alur, latar, dan konflik. Yang pembangun cerita tujuannya beragam, mulai dari penghibur pembaca, mendidik melalui pengalaman karakter, hingga menyampaikan pesan moral atau sosial yang relevan. Nah, kalian dapat menemukan teks naratif dalam berbagai bentuk literatur seperti novel, cerpen, fabel, legenda tradisional, dan lain-lain. Elemen teks naratif, tokoh, dan alur. Apa itu tokoh? Elemen kunci yang menggerakkan cerita. Tokoh biasa dibagi menjadi protagonis, yaitu pahlawan, antagonis, yaitu si penentang, dan tritagonis, yaitu pendukung atau penengah. Nah, ini penting untuk mengamati perkembangan karakter. Misalnya bagaimana tokoh A bertransformasi dari penakut menjadi pemberani, atau menganalisis ciri-ciri fisik dan psikolog seperti sifat egois. Nah, tokoh B yang memengaruhi interaksinya. Nah, sedangkan kalau alur itu bisa disebut plot ya, rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dari awal hingga akhir. Nah, alur biasanya memiliki tahapan eksposisi perkenalan, konflik atau masalah, klimaks yaitu puncak masalahnya, dan resolusinya penyelesaiannya. Ada alur maju atau disebut kronologis, dan ada alur yang mundur disebut kilas balik. Nah, ada juga alur campuran. Misalnya sekitar 30% novel detektif sering menggunakan kilas balik untuk mengungkap misteri. Kita lanjut ke latar dan tema. Latar itu bisa disebut setting ya, menentukan di mana dan kapan cerita berlangsung serta suasana yang menyertainya. Ada 3 ya, latar waktu, yaitu misalnya Jakarta 1998 atau 20 tahun setelah Perang Besar. Nah, kalau latar tempat, bisa sebuah desa terpencil yang damai atau gedung pencakar langit yang megah. Nah, kalau latar suasana itu yang menciptakan nuansa menegangkan, romantis, atau melankolis dalam cerita. Sedangkan tema yaitu ide utama atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis ke pembaca. Tema seringkali bersifat universal, dapat diterima oleh berbagai kalangan. Contohnya, tema umum, perjuangan melawan kemiskinan, cinta sejati, atau erat persahabatan. Penulis seringkali menyematkan pesan etika atau moral dalam sekitar 70% dari cerita mereka, mendorong pembaca untuk merenung. Nah, itu tadi penjelasan latar dan tema. Lanjut. Ini sudut pandang dan konflik. Sudut pandang itu point of view, mengacu pada siapa yang menceritakan kisah. Sudut pandang orang pertama menggunakan aku atau saya, sementara orang ketiga itu menggunakan dia atau mereka. Sudut pandang ini memengaruhi interpretasi pembaca hingga 40%, membentuk bagaimana informasi disaring dan disajikan. Sedangkan kalau konflik adalah merupakan masalah atau tantangan utama yang dihadapi karakter dalam cerita. Konflik biasa beragam seperti contohnya itu manusia versus manusia. Nah, ini contohnya pertarungan antara dua karakter, yaitu konflik. Terus ada juga manusia versus alam, itu perjuangan melawan bencana alam. Nah, terus yang ketiga, manusia versus diri sendiri, yaitu pergolakan batin. Nah, konflik inti biasanya muncul dalam 25% awal cerita, menjadi pendorong narasi ke depan. Nah, itu ya. Nah, strategi membaca efektif. Membaca aktif. Membaca aktif adalah kunci untuk memahami teks naratif secara mendalam dan meningkatkan retensi informasi. Terapkan strategi berikut untuk hasil maksimal.
Yang pertama, identifikasi kata kunci dulu. Fokus pada 10-15% kata atau frasa penting di setiap paragraf. Ini akan membantu Anda menyaring informasi esensial dari detail yang kurang relevan. Yang kedua, kalian buat catatan. Ringkas ide utamanya dari setiap bab atau bagian. Nah, gunakan poin-poin atau peta pikiran untuk visualisasi yang lebih baik. Nah, yang ketiga itu, kalian ajukan pertanyaan. Selama membaca, tanyakan pada diri sendiri, siapa, apa, mengapa, bagaimana. Ini akan mendorong Anda untuk berpikir kritis dan mencari jawaban dalam teks. Nah, terakhir, prediksi. Nah, cobalah kalian menebak alur atau akhir cerita berdasarkan petunjuk yang ada di aktivitas. Ini dapat meningkatkan retensi informasi hingga 15% dan menjadikan pengalaman membaca lebih interaktif. Nah, ini strategi membaca efektif, yaitu identifikasi kata kunci, buat catatan, ajukan pertanyaan, dan yang terakhir, memprediksi. Lanjut. Ini identifikasi informasi kunci. Yang pertama ada kalimat topik. Temukan ide pokok di setiap paragraf yang biasanya terletak di awal atau akhir kalimat. Ini adalah ringkasan singkat dari apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, yang kedua ada kata hubung. Perhatikan kata atau frasa yang menghubungkan antara ide seperti oleh karena itu. Namun, meski demikian, kata-kata ini menunjukkan hubungan sebab akibat, perbandingan, atau kontras. Yang ketiga ada penanda waktu atau tempat. Tandai perubahan latar yang signifikan baik waktu maupun tempat. Ini membantu Anda melacak pergeseran adegan dan memvisualisasikan cerita dengan lebih jelas. Yang terakhir ada perkembangan karakter. Catat setiap perubahan dalam sifat, motivasi, atau perilaku tokoh, perkembangan karakter, sehingga menjadi inti dari pesan moral atau perjalanan emosional dalam narasi. Nah, itu strategi membaca efektif ya. Lanjut, dekonstruksi elemen. Nah, ini menganalisis teks naratif secara efektif, melibatkan kemampuan untuk membongkar setiap elemen-elemen dan memahami perannya dalam keseluruhan cerita. Berikut adalah beberapa teknik dekonstruksi yang bisa kalian gunakan. Ya, analisis tokoh. Buat peta karakter yang mencakup sifat, peran, dan motivasi masing-masing tokoh dalam cerita. Identifikasi bagaimana mereka berinteraksi. Nah, ada analisis alur. Nah, kalau analisis alur, petakan puncak konflik dan resolusi cerita. Tentukan apakah alurnya itu maju atau mundur atau campuran, dan bagaimana itu mempengaruhi ketegangan. Nah, yang ketiga ada analisis latar. Evaluasi bagaimana latar waktu, tempat, dan suasana. Ini memengaruhi perkembangan si tokoh atau jalannya cerita. Apakah latar itu mendukung atau menghambat aksi tokoh? Gitu. Itu kalian menganalisis latarnya. Nah, analisis gaya bahasa. Nah, kalian mengidentifikasi penggunaan majas seperti metafora yang muncul dalam 1 dari 3 paragraf. Diksi dan simbolisme, bagaimana pilihan-pilihan ini membentuk makna. Jadi kalian dianalisislah tokoh, alur, latar, gaya bahasa. Nah, lanjut ada teknik analisis, interpretasi, dan evaluasi. Nah, interpretasi tema itu menghubungkan elemen-elemen cerita, tokoh, alur, latar, dengan pesan utama atau tema. Bagaimana semua komponen bekerja sama untuk menyampaikan ide sentra penulis. Nah, pandangan pribadi. Bentuk argumen yang didukung oleh bukti dan teks. Jangan takut untuk mengungkapkan pandangan unik Anda, asalkan didasarkan pada analisis yang kuat. Nah, setelah itu ada relevansi. Pertimbangan bagaimana cerita ini berhubungan dengan dunia nyata, isu sosial,
atau pengalaman pribadi Anda, apa pelajaran yang bisa diambil. Nah, yang terakhir ada evaluasi kualitas. Nilailah apakah cerita disampaikan dengan efektif, apakah alurnya masuk akal, apakah karakter-karakternya meyakinkan, apakah konflik terpecahkan dengan memuaskan. Nah, kalian evaluasilah kualitas seperti itu ya, dinilai. Nah, interpretasi dan evaluasi adalah langkah penting untuk melampaui pemahaman dasar dan membentuk hubungan personal dengan teks naratif. Ya. Nah, kuasai teks naratif. Menguasai pembaca dan menganalisis teks naratif adalah keterampilan yang tak ternilai dengan mempraktikkan membaca aktif dan teknik analisis sistematif. Nah, kalian akan memahami tokoh, alur, latar, tema, sudut pandang, dan konflik. Nah, kalian juga meningkatkan apresiasi terhadap literatur dan kemampuan berpikir kritis. Nah, dedikasi kalian untuk terus berlatih akan membantu pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cerita dan dunia di sekitar kita. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.